Hai Naruto Salamvers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat kue kering lagi, kastengel. Siapa sih yang suka sama kue kering yang satu ini yang identik dengan rasa kejunya? Tapi untuk kali ini resepnya kita tidak akan pakai keju yang mahal, tidak pakai keju yang tua ya, semacam keju edam atau parmesan. Berhubung harganya juga lumayan mahal nih, kita pakai keju yang harganya standar-standar saja, tapi rasanya insya Allah kalian bakalan suka ya. Untuk teksturnya ini kokoh waktu dipegang, tapi lumer saat digigit. Kalian pasti suka ya. Untuk caranya juga kita nggak akan pakai cetakan, dibikin secara manual saja ya, biar cepat selesai. Nah, untuk kalian yang ingin tahu gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan kastengel. Untuk pemakaian margarin, mereknya terserah ya, bisa pakai Blue Band, Vilma, Mother Choice atau sejenis margarin yang lainnya. Mereknya terserah yang biasa kalian gunakan ya. Lalu untuk mentega, menteganya saya pakai mentega pengganti yang sejenis gitu ya, yang fungsinya hampir sama nih. Saya pakai room butter yang udah kemasan repack dari tokonya. Kalau di Blora untuk kemasan 1/4 kilo ini sekitar cuma 6.000 saja, nggak terlalu mahal kok. Jadi untuk room butter sama margarinnya saya mix seperti ini ya. Dan cara mengocoknya tidak harus pakai mixer, saya pakai whisker kayak balon whisk itu ya. Bisa dikocok secara manual, atau kalau nggak punya whisker bisa menggunakan spatula, nggak apa-apa, nanti untuk proses pengadukannya asal rata saja gitu ya. Oke, seperti ini. Margarin di mix sama mentega. Terus kalau ingin menggunakan mixer juga nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu lama sih durasinya, sebentar aja asal nyampur gitu ya. Kalau udah kelihatan lembut, udah matikan saja mixernya. Oke, kayak gini. Kalau udah tercampur rata, untuk step selanjutnya memasukkan susu bubuk. Kalau saya biasa pakai susu bubuk yang udah repack dari toko. Tapi kalau kalian ingin memakai yang kemasan lebih praktis, bisa pakai 1 saset susu Denko ya, atau merek yang lain kayak gitu. Terus diaduk-aduk lagi. Lalu masukkan vanili agar baunya harum selain dari bau keju. Nah, ini bisa pakai 1 bungkus kecil vanili bubuk ya. Lalu untuk pemakaian keju, saya pakai keju yang sejenis cheddar. Nggak harus keju yang mahal, soalnya kita tahu kalau keju tua itu harganya lumayan lah di pasaran ya. Kalau ingin pakai keju yang enak, nggak apa-apa, semacam keju edam atau parmesan. Tapi kalau kita ingin harganya lebih ekonomis, pakai keju yang biasa saja itu rasanya juga nggak kalah sih menurut saya ya, sesuai dengan harganya menurut saya nih. Nah, diaduk-aduk seperti itu, lalu masukkan untuk terigunya kita pakai yang protein rendah. Dan cara mengaduknya kita pakai centong nasi saja ya. Kalau pakai balon whisk nanti gampang rusak, soalnya untuk memasukkan terigunya ini adonannya udah mulai berat. Jadi kita pakai centong nasi kayak gini, kan bahannya agak tebal ya, jadi lebih aman dan lebih nyaman juga sih menurut saya cara ngaduk-aduk dengan peralatan ini. Oke, nah kayak gini. Untuk step selanjutnya, jangan lupa cuci tangan. Kita mulai mengaduk dengan menggunakan tangan untuk memastikan kalau adonan ini udah siap untuk dibentuk. Sebentar saja ya, nggak usah terlalu lama mengaduk sama tangan kayak gini. Nah, ini adonannya udah jadi, udah siap dibentuk ya. Dan untuk memudahkan kita bekerja, jangan lupa siapkan plastik ukuran besar. Kalau punya silikon mat seperti ini bisa dipakai ya. Kalau saya pakai yang seal mat aja kayak gini. Lalu cara meletakkan adonannya, untuk yang pertama kita bentuk ini nih, persegi dulu. Soalnya nanti waktu kita menggilas, nanti hasil akhirnya kita akan membentuk persegi panjang. Jadi awal-awalnya adonannya dibentuk kotak dulu secara manual, lalu ditutup dengan plastik di sebelah atasnya, kita mulai menggilas. Kalau kalian tidak punya alat gilas macam roll pin kayak gini, bisa menggunakan peralatan tradisional orang zaman dulu. Waktu bikin kerupuk menggunakan botol ya. Nah, bisa kalian gunakan. Dan cara menggilasnya, usahakan ini menyerupai persegi ya, persegi atau persegi panjang. Dan untuk tingkat ketebalannya, ini saya kemarin sekitar 1 cm ya untuk tebal adonannya. Lalu agar bagian pinggirnya ini lebih rapi, bisa didorong-dorong dengan menggunakan spatula seperti ini ya, biar tepinya urut, biar sama rata nih. Oke, antara satu sisi dengan sisi yang lain kayak gini nih. Dan penggunaan plastik di bagian atasnya ini agar
adonannya tidak menempel kayak gitu ya. Nah, kayak gini nih jadinya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memotongnya pakai cara manual saja dengan menggunakan penggaris, nggak usah pakai cetakan khusus kue kering ya. Kalau mungkin nggak punya, pakai ini nih penggaris saja. Dan untuk besar kastengel yang akan kita bikin, ini disesuaikan dengan selera saja ya. Kalian ingin potongannya kecil atau potongannya besar, ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau ingin dijual lagi, biasanya potongannya agak kecil-kecil ya. Tapi berhubung ini saya mau makan sendiri, jadi saya bikin potongannya agak besar, kastengel jumbo ya. Nanti hasilnya memang agak besar. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke. Lalu kalau udah terpotong, diolesi di bagian atasnya, disemir dengan kuning telur. Kuning telurnya bisa dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok kecil susu kental manis yang warnanya putih. Kemudian dioles-oles di bagian atas seperti ini ya. Oke, ingat waktu tadi membuat garis-garisnya, memotong adonannya, ini diusahakan ini tembus sampai dasar ini ya, silmetnya atau dasar plastiknya. Jadi memang ini adonannya putus. Waktu kita mengangkatnya nanti akan mudah terangkat waktu kita melepaskannya gitu ya. Jadi memang waktu kita membuat garis-garisnya ini harus sampai bawah seperti itu ya. Lalu kalau udah selesai mengoles bagian atasnya, kita kasih taburan keju seperti ini. Ini caranya lebih efektif ya. Kita langsung mengoles secara keseluruhan, lalu kita kasih topping atasnya keju secara keseluruhan juga. Ini hasilnya lebih cantik karena seluruh permukaan kastengel ini ada toppingnya semua ya. Kalau kita lihat ada beberapa bakul yang hanya membuat hiasan kejunya nyempil di atas untuk pantas-pantasan saja. Tapi kalau dengan cara seperti ini semuanya tertutup dengan keju parut. Oke. Nah, biar lebih menempel bisa ditekan-tekan dengan menggunakan spatula di bagian atasnya. Cara pengolasan kuning telur secara keseluruhan tadi juga fungsinya agar lebih praktis, lebih cepat juga. Dan untuk loyang kue keringnya ini lebih bersih ya. Kalau kita mengolesnya waktu kastengel ini udah dijejer, baru kita mengoleskan kuning telurnya, biasanya sedikit atau banyak pasti ada nih olesan kuning telur yang berjatuhan dan nempel di atas loyang. Nanti kalau di oven kesannya akan timbul bercak-bercak gosong seperti itu ya. Oke. Jadi saya pakai cara seperti ini lebih gampang, praktis dan lebih bersih juga nanti loyangnya. Untuk langkah selanjutnya kita memindahkannya ya di atas loyang kue kering, diangkat dua-dua seperti ini dengan menggunakan spatula. Lalu kita jejer-jejer ya, diatur jaraknya biar tidak terlalu rapat nih. Lalu kita siap memanggangnya. Saya pakai oven tangkring dan untuk settingan apinya pakai api kecil cenderung sedang ya. Oke, kayak gini. Saya kebiasaan pakai seloyang pasir di bagian bawahnya biar panas lebih merata. Kalau kalian tidak ingin menggunakan seloyang pasir di bagian bawah, tidak apa-apa ya, menyesuaikan dengan kebiasaan kalian masing-masing dalam mengoven nih. Lalu durasi waktu kita memanggangnya antara 30 sampai 35 menit. Berhubung saya pakai 2 loyang, jadi pertengahan mengoven sekitar menit yang ke-20. Ini saya rotasi ya, yang loyang bagian bawah saya taruh atas dan atas saya pindah ke bawah. Jadi diputar biar nanti keringnya ini merata kayak gitu nih. Oke. Nah, kalau udah kelihatan golden brown seperti ini, bisa langsung dikeluarkan dari loyang. Kita diamkan dulu, didinginkan sebelum ini dimasukkan ke dalam toples ya. Oke, jadinya seperti ini nih. Dan ngomong-ngomong tentang ukuran, ini memang saya bikin untuk dimakan sendiri, jadi ukurannya saya bikin agak besar. Tapi kalau kalian ingin menjualnya kembali, berhubung masuk dalam toples, jadi harus diperkecil lagi ya, biar kita lebih gampang juga menatanya di dalam toples. Jadi waktu mencetak adonannya, ini dibikin agak ramping alias agak kecil, biar kita lebih gampang mengaturnya. Seperti itu ya. Kalau dibikin besar seperti ini nggak apa-apa, asalkan untuk dikonsumsi sendiri nggak masalah ya. Tapi kalau untuk dijual kembali, saya sarankan agak kecil lagi nih cara memotong adonannya tadi ya. Oke. Nah, untuk tekstur di bagian dalamnya setelah ini dipatahkan kayak gimana nih? Biasanya kita tahu ya yang namanya kastengel itu kadang waktu dipegang sedikit saja ini gampang remuk atau gampang hancur. Nah, tapi untuk resep kali ini memang ada perpaduan antara margarin sama mentega yang membuat kastengel ini waktu dipegang kokoh tapi waktu digigit lumer dan lembut kayak gitu nih. Untuk tampilan luarnya juga menarik sekali, kejunya full ya di permukaannya, nggak cuma nyempil di bagian atas saja. Dan saat kastengel ini dipatahkan,
Kelihatan ya teksturnya renyah bagian luar, crunchy tapi bagian dalamnya lembut. Saat ini diemut pun gampang hancur ya. Dan ngomong-ngomong tentang bahannya, juga harganya ini terjangkau banget, gampang sekali didapat di TPK tempat kalian tinggal. Dan untuk rasanya tidak mengecewakan ya, menurut saya pribadi. Dan kalau ingin dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah ini layak jual banget. Kalian bisa mempraktekkan resep yang satu ini nih. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakik. Makasih ya atas kesetan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.